Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriko Darmawan Ali Marsaid, NIM 19091111000012. Di sini saya akan mempraktekkan untuk proyek pertama dari matkul CNC. Di sini saya akan membuat sebuah gambar, yaitu gambar seperti ini, gambar mobil seperti ini. Kemudian saya akan mengaplikasikannya pada CNC. Oke, untuk yang pertama kali di sini kita akan membuat programnya dengan koordinat absolut. Koordinat absolut yaitu dengan kode G90 M3 S2000. Kemudian di sini G0 untuk memposisikannya, X0 dan juga Y0. Kemudian Z-nya kita kasih 10. Z-nya ini adalah kedalaman dalam saat meruter, kedalaman bidang. Kemudian di sini kita supaya tidak lupa yaitu menulis akhirannya, karena di program absolut ini akhirannya akan jelas, yaitu G0 G0 Z10, kemudian X0 Y0. Ini jangan lupa dikasih G0 juga. Kemudian ini M30. Oke, selanjutnya kita di sini akan membuat badan mobil dulu. Kita kasih komen. Kita kasih komen dulu. Kemudian di sini kita menuju ke titik awalnya, yaitu kita setting titik awalnya yaitu 00. Ini sudah tersetting 00. Kemudian kita menuju ke titiknya langsung, yaitu G0 X20 dan G10. Kemudian di sini kita kasih G0 juga, kemudian Z-nya itu 2. Kemudian G1 min 2, dan ini adalah kecepatannya F100. Oh maaf, ini Z ya, kecepatannya yaitu 100. Setelah kita sudah menuju ke F2, ini Z2 ini berarti diturunkan. Kalau Z2 ini diangkat, kemudian Z-2 ini diturunkan sebanyak 4 derajat. Kemudian ini ke G1 lagi, kita mencetak thread ke arah X, koordinat X15 Y10. Kemudian di sini kita, jadi G1 itu untuk menyayat lurus. Kemudian di sini kita juga menggunakan G2 untuk menyayat melengkung dengan searah jarum jam 10 Y15. Kemudian di sini kita sayatkan yaitu R, jari-jarinya yaitu 5. Dan di sini kita kasih G1, kita nyayat lurus lagi, itu untuk ke atas 40. Kita coba running untuk lebihnya. Oh, sudah. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bahwasanya saya di sini menggunakan 3 tool. Ini adalah tool 1, tool 2, tool 3. Untuk tool 1 ini diameternya yaitu 3, kemudian tool 2 ini diameternya 1,5, kemudian tool 3 ini diameternya 1.
Jadi di sini saya masih menggunakan tool yang pertama, yaitu dengan diameter 3. Kemudian langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu kita di sini akan membelokkan lagi, membuat lingkaran lagi dengan searah jarum jam. Itu X-nya 20, kemudian Y-nya 50, kemudian R-nya jari-jarinya kita kasih 10. Kemudian kita buat sayatan lagi satu, yaitu G1, X-nya 70, Y-nya 50. Kemudian kita juga membuat lingkaran lagi dengan searah jarum jam. X-nya 75, Y-nya 35. Oke, maaf. Karena ini nanti adalah 5 ke bawahnya ke 5, itu cuma 45 saja. Kemudian R-nya kita kasih 5. Setelah itu kita membuat sayatan lagi, yaitu G1, X-nya tetap 75, kemudian Y-nya kita turunkan 10, yaitu 35. Kemudian kita juga membuat sayatan dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dengan kode G3 untuk arah berlawanan arah jarum jam. Itu X 80, kemudian Y 30, dengan R yaitu 5, R-nya 5. Kemudian selanjutnya kita ke G1, menyayat lagi arah lurus, itu X 90, kemudian Y 30 untuk menyayat lagi. Setelah itu kita membuat sebuah lingkaran lagi, yaitu lingkaran seperempat, yaitu G2 searah dengan jarum jam. X-nya 95, Y-nya 25 dengan arah dengan jari-jarinya kita kasih 5. Kemudian di sini kita juga menyayat sekali lah, menyayat dengan G1, menyayat lurus G1, X-nya itu adalah 95, kemudian Y-nya kita kasihnya itu kita turunkan 15. Kemudian di sini kita juga membuat bundaran lagi, yaitu seperempat aja, bundaran seperempat dengan searah jarum jam G2, X 90, Y 15, maaf, Y-nya 10 aja, kemudian R-nya 5. Setelah itu kita juga membuat sayatan lagi G1, X 75, Y 10. Oke, kita coba running bentar, akan membentuk. Sudah membentuk. Oke, kita membuat bawahannya dulu, buat bawahan dari gambar tersebut. Membuat bawahannya yaitu dengan cara selanjutnya seperti ini. Oke, kita angkat dulu toolnya dengan cara G1 atau juga bisa G0, Z2 diangkat dulu toolnya, kemudian kita ke posisi G1, X 67,5, Y-nya tetap 10. Kemudian kita sayat titik G1, Z-2 kita turunkan dulu toolnya,
kemudian G1 X 67,5, Y nya tetap 10. Nah, ini untuk buat titik. Nah, kemudian di sini kita angkat lagi toolnya G1 Z-2, maaf 2 ya. Kemudian di sini setelah kita mengangkat toolnya, oh ini yang min 2, salah ketik, min 2. Nah, kita angkat toolnya lagi, kemudian kita menuju ke selanjutnya yaitu G1, kita sayat ke X60 sampai Y tetap 10. Kemudian kita juga menyayat lagi, kita turunkan toolnya Z-2 ke kita ke G1 X 35, Y nya tetap 10. Kita coba dulu running. Sudah. Kemudian di sini kita langsung saja untuk yang selanjutnya, kita buat titik lagi yang kedua. Itu kita angkat dulu toolnya, kita angkat dulu Z2, kemudian di sini kita Z2, kemudian di sini kita menggunakan G1 X 27,5, Y nya 10. Kemudian kita turunkan toolnya lagi Z-2, tetap G1 27,5, Y nya 10. Setelah itu kita angkat lagi juga toolnya untuk menyayat Z2. Kemudian untuk setelah kita membuat bagian bawah, kita akan membuat bagian rodanya, yaitu X nya ini sudah kita angkat. Ini kita langsung kasih G1 X 35, Y 10. Oke, kita coba running kan. Sudah, posisi toolnya akan di situ. Nah, setelah ini kita akan membuat rodanya, kita kasih komen roda. Untuk membuat rodanya, kita di sini juga akan menggunakan tool yang berbeda, yaitu tool yang kedua, pergantian tool. Tool yang kedua ini yaitu diameternya tadi 1,5. Langsung saja kita kasih kode M6 ini untuk mengganti tool kedua, tool 2. Kemudian di sini kita turunkan, karena tadi sudah diangkat, kita turunkan lagi ke G1 Z-2, G0 juga bisa, G1 juga bisa. Selanjutnya kita membuat searah berlawanan dengan jarum jam G3, X nya 20, Y nya 10, kita kasih R 7,5. Kemudian kita buat lagi berlawanan dengan arah jarum jam X 35, Y nya 10, R 7,5. Kemudian ini adalah jari-jarinya, kita buat 7,5. Lalu kita menuju ke ban yang depan, ban yang kedua, yaitu kita angkat dulu toolnya Z2, kita angkat dulu toolnya G1 X
Kita menuju ke koordinat X60, Y 10. Kemudian kita turunkan toolnya Z-2, G2, kemudian G2, X-nya 75, kemudian Y-nya tetap 10, kita kasih jari-jari 7,5. Ini searah dengan jarum jam, kita membuat lingkaran dengan searah jarum jam. Kemudian ini X60, 60, Y 10, R 7,5. Oke, kita pelankan dulu. Coba kita running. Oke, ketika perpindahan tool. Oke, di sini sudah terdeteksi bahwasanya tool tersebut sudah berpindah. Oke, untuk selanjutnya di sini kita kasih nilai. Oh, ini gara-gara ini nggak ada X-nya, makanya berhenti programnya. Oke, coba kita running lagi sekali lagi. Di dalam ini harus benar-benar teliti. Nah, untuk pergantian toolnya ini nanti akan dilanjutkan play continue program karena toolnya berganti ke tool kedua. Oke, bisa dilihat di pergerakannya melingkar. Yang pertama kita membuat roda bagian belakang, kemudian roda bagian depan. Oke, pembuatan roda sudah selesai. Kita menuju ke bagian jendelanya. Kita di sini masih menggunakan tool yang kedua dengan diameter 1,5. Sini kita mengangkat toolnya dulu, G1, Z2. Kita menuju ke koordinat X25, Y20. Kemudian di sini kita langsung menurunkan toolnya lagi, Z-2. Sini kita langsung membuat sebuah lengkungan, nggak sampai melingkar, yaitu lengkungan dengan searah jarum jam. X20, Y25, R-nya 5. Kemudian kita buat sayatan juga, koordinat X20, Y35. Setelah itu kita juga buat lengkungan lagi dengan searah jarum jam, X25, Y-nya 40, R-nya kita kasih 5. Oke, sip. Kemudian di sini kita juga membuat lagi sayatan untuk arah yang ke kanan, yaitu G1, X65, Y40. Setelah membuat sayatan, kita juga akan membuat lengkungan lagi G2 dengan searah jarum jam. X-nya kita kasih 70, kemudian Y-nya kita kasih 25. 35 ya. Kita kasih Y-nya itu 35. 35, R-nya kita kasih 5. Oke, setelah membuat lengkungan, kita membuat sayatan lurus lagi, X60, X70, tetap X70, Y325, 25. Nah, turun. Setelah itu G1 kita juga membuat lingkaran lagi, sayatan melengkung kedua.
X-nya 65, kemudian Y-nya kita kasih turun 20, turun 55 ini, turunnya 5, kemudian 5, kemudian 5. Nanti akan tahu hasil runningnya setelah saya running. Tadinya kita kasih 5 juga. Kemudian kita membuat sayatan lagi G1 X25, Y-nya 20. Y-nya 20. Oke, kita coba running sekali lagi. Buat gambarannya sudah oke, kita lanjutkan karena ya ganti tools. Kita coba dulu, nanti kalau ada yang salah slide. Oke, nah, bener. Nah, kita membuat kode plusnya ini, kita angkat dulu toolnya Y2, kemudian kita ke G1 X20 Y35, kemudian kita turunkan toolnya lagi Z2, kemudian kita kasih G1 X70, kemudian Y tetap 35. Setelah itu kita naikkan toolnya lagi Z2, kemudian kita menuju ke G1 X dulu ya, X45 Y40. Kemudian kita menulis garis yang ke atas ke bawah, dari atas ke bawah. Kemudian ini kita turunkan lagi toolnya G1 X-nya 45, Y-nya kita turunkan menjadi 20. Oke, setelah itu kita naikkan lagi toolnya G1 ke Z2, terus G1 X25. Ini nanti akan membuat garis atas bawah atas bawah atas bawah di atasnya nanti, tapi nanti kita menggunakan pergantian tool dulu. Dan ini Z35. Oke, sip. Oke, kita running dulu sebelum kita mengganti toolnya. Sudah runningannya, kita ke situ. Oke, kita buat roda, kemudian di sini kita buat roda lagi. Sudah. Oke, sekarang kita akan membuat sisi atas bawah di atas ini sebagai sedikit hiasan aja, sesuai dengan gambar yang tadi. Oke, di sini kita menggunakan tool yang ketiga, yaitu diameternya adalah 1. Kita ganti toolnya dulu dengan cara Win 6, kemudian T ketiga. Untuk itu setelah kita ganti tool, kita harus menurunkan dulu, supaya tool itu bisa menyentuh bidang. Ya, Win 2 kita turunkan, kemudian kita garis B1 X25, kemudian Y-nya 40. Ini kita gonta-gantikan sampai ke bawah, kita tambah X-nya ini kita tambah 5, kemudian Y-nya ini kita kurangi 5, kemudian tambah 5 lagi, kurangi 5, tambah 5 lagi. Untuk mengetahuinya langsung saja kita kasihkan X-nya ini kita kasih 30, Y-nya kita kasih 35. Kemudian G1 lagi, X-nya kita kasih 35, Y-nya kita naikkan lagi 40, kemudian G1 lagi, X-nya kita kasih 40, Y-nya kita kasih 35, kemudian lagi G1, X-nya kita kasih 45,
Y-nya kita kasih 40. Lah ini secara berurutan karena di sini itu searah, teratur, pergerakannya teratur dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Jadi kita tinggal menambahkan X-nya saja. G1 kemudian X-nya 55, kemudian Y-nya ini 40, kemudian lagi G1 X-nya 60, Y-nya 35, kemudian lagi G1 X-nya 65, Y-nya 40, kemudian G1 X-nya 70, Y-nya 35. Ini kita ubah dulu, ini tetap 65 ya. Karena maaf, ini tetap 65. Nah, nanti akan ke atas ke bawah, bukan ke samping. Jadi X-nya itu tetap, tapi Y-nya ini berubah. Oke, langsung saja kita running. Hasil dari ini sudah selesai untuk program yang absolut. Kita coba kita runningkan. Isi. Kita coba kita running hasilnya, kemudian kita running lagi karena pergantian tools. Ini kita ganti ke tools 3 yang sudah saya katakan tadi sebagai hiasan yang atas ini supaya kelihatan kecil. Toolsnya kita kasih tools 3 dengan diameter 1 tadi. Nanti program. Oke, sudah selesai program ini. Oke, itu tadi adalah pemrograman dengan koordinat absolut untuk program CNC ini. Untuk video selanjutnya yaitu kita akan memprogram dengan gambar yang sama, tapi kita akan memprogram dengan program koordinat inkremental. Beda lagi nanti caranya. Tapi kita akan menggunakannya berdasarkan program absolut ini. Jadi nanti lebih dipermudah. Oke, untuk itu saja video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.